Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel YouTube saya terkait materi pendidikan Pancasila pertemuan ke-12 ya, yaitu hubungan agama dan negara ataupun hubungan Pancasila dan agama. Mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan, semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat dan terus menjaga uh, semangat kalian untuk mencari ilmu, untuk berdiskusi dan sharing gagasan ataupun ide baik dengan teman-teman ataupun dengan saya sendiri. Materi ke-12 ini adalah materi yang sangat penting, termasuk pokok bahasan yang bagi saya menjadi salah satu bagian yang tidak bisa dianggap remeh ya, karena materi ini adalah menyangkut kondisi gejolak ataupun perang ideologi dari zamannya kemerdekaan sampai dengan sekarang. Kalau konteks secara dunia mungkin udah dari zaman Baheula ke istilah Sunda. Saya membuat channel YouTube ini bagi teman-teman mahasiswa-mahasiswa yang lupa dengan materi saya, sehingga saya akan upload ataupun sampaikan di media platform ini. Ataupun bagi teman-teman yang kemarin ada tidak kebagian kuliah offline karena 50% online ataupun offline, jadi saya akan menyampaikan materi ulangan di channel ini. Hubungan agama dan negara. Sebelum jauh ke tiga aliran, bagaimana hubungan agama dan negara itu dibahas, dikaji, diulas, saya akan memaparkan dulu apa itu pengertian agama dan negara. Agama secara etimologi adalah dari kata a dan gama, itu bangsa Sanskerta ya. A itu tidak, gama itu kacau. Kemudian secara etimologi dalam perspektif lain ataupun pengertian lain, ada yang mengatakan bahwa agama itu berasal dari kata a dan gam. A itu tidak, gam itu lari ataupun pergi. Jadi agama itu tidak lari dan tidak pergi. Maksudnya agama itu lahir dari orang tua dan itu sifatnya mengikat. Saya sebagai muslim karena terikat dan tidak lari dari agama orang tua saya. Itu mungkin maksudnya. Nah, kalau untuk yang pertama tidak kacau itu berarti agama itu adalah aturan-aturan yang untuk mengatur kehidupan manusia biar tidak terjadi kekacauan seperti itu. Itu secara teori, meskipun secara prakteknya kadang tidak ngefek juga ya, antara orang yang beragama dengan apa ya, tingkah laku yang mereka lakukan. Itu pengertian agama secara etimologi. Pengertian agama secara terminologi atau secara istilah itu sangat banyak, tetapi saya mengambil teori yang agak susah sedikit, yaitu bahwa menyebutkan agama adalah sesuatu yang belum hadir, yang diterima oleh manusia yang telah hadir. Itu agak susah ya. Maksudnya agama itu adalah secara sekilas tidak hadir ya, tidak nampak. Bagaimana kita meyakini kitab suci yang sifatnya tidak terlihat, kemudian Tuhan, kemudian malaikat dan yang lainnya itu sifatnya transendental ya, ataupun di luar jangkauan logika. Makanya disebut dalam istilah tadi tidak hadir, dan mungkin akan hadir ketika kita sudah meninggal bahwa oh agama itu ada dan seperti itu ataupun seperti ini. Itu agama secara terminologi. Kemudian negara itu harus dibedakan dengan bangsa ya. Negara dan bangsa itu berbeda. Bangsa Indonesia sudah jauh lebih dulu hadir ketimbang negara. Karena bangsa itu terdiri dari sekelompok masyarakat, orang yang memiliki adat istiadat atau budaya tersendiri. Ada bangsa Sunda, bangsa yang lainnya.
Kalau negara itu lebih identik kepada organisasi ataupun lembaga resmi sebuah apa ya, bentuk bentuk pemerintahan yang diakui oleh negara-negara lain ataupun organisasi cukup internasional. Syarat negara itu kan ada wilayah, ada pemerintahan, ada pengakuan, dan ada dan yang lainnya. Itu adalah pengertian negara. Jadi negara itu adalah sebuah organisasinya, lembaganya. Kalau bangsa itu adalah sebuah anggota ataupun penduduk yang diam ataupun menempati di suatu negara. Seperti itu. Nah, kita langsung ke materi, ke pokok aliran. Hubungan antara Pancasila ataupun agama dan negara terbagi dalam 3 aliran. Yang pertama ada aliran integralistik. Integralistik itu integrasi ya. Kalian sering dengar integrasi nasional. Integrasi itu bersatu. Ataupun bahasa apa namanya lainnya adalah tidak pecah ya, tidak, atau bahasa ini juga tidak bubar ataupun tidak memisahkan diri, itu namanya integrasi. Kalau memisahkan diri namanya disintegrasi. Nah, integral ini menyatakan bahwa kelompok ataupun paham ini, agama dan negara itu tidak bisa dipisahkan. Agama menjadi dasar sebuah negara dan negara pun sebagai lembaga untuk mengatur pemerintahan. Itu integral, dan ini lebih sifatnya ke teokrasi. Teo itu adalah Tuhan, krasi itu adalah pemerintahan. Jadi pemerintahan berdasarkan wahyu Tuhan secara mutlak ya. Kalau di Islam mungkin harus memakai hukum Islam, di Kristen juga harus memakai hukum Kristen dan yang lainnya. Itu adalah paham integralistik. Paham ini sifatnya lebih ke eksklusif, tekstual, puritan, dan yang lainnya, ataupun bisa ke ekstrim, bisa ke radikal. Kemudian aliran kedua itu namanya kebalikan dari integralistik, yaitu sekuler. Sekuleristik itu memisahkan antara agama dan negara. Jadi agama itu ya ke kanan, kalau negara ke kiri. Jadi tidak ada sangkut pautnya, tidak ada hubungannya antara agama dan negara. Itu namanya sekuleristik. Kehidupan akhirat, kehidupan dunia ya kehidupan dunia. Itu namanya sekuler. Itu yang kedua. Nah, sekuler ini lebih sifatnya mungkin lebih dari inklusif ya, ataupun lebih ke universal. Universal itu menganggap bahwa ya agama kita tuh semua benar. Tidak ada yang disebut satu agama paling benar, ini salah, ataupun ini tidak benar. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah tidak integral dan tidak juga sekuler, tapi simbiotik. Simbiotik itu di antara keduanya saling berkaitan, saling menguntungkan. Agama butuh negara, negara butuh agama. Misalkan kayak gini, agama itu bisa diakui oleh negara, boleh melaksanakan peribadatan, boleh melaksanakan ritual ketika ada izin oleh pemerintahan yang sah, ataupun oleh negara ataupun pemerintah. Makanya meskipun baik agamanya, nilainya bagus, cuman kalau tidak ada izin pemerintah itu ya tidak mungkin bisa dilaksanakan. Itu melanggar bisa jadi undang-undang ataupun perizinan agama. Itu bagaimana pentingnya sebuah negara untuk agama. Nah, bagaimana sekarang pentingnya agama bagi negara? Agama itu menjadi salah satu penopang ya, baik itu untuk sumber hukum negara. Sumber hukum itu kan ada 3, ada Eropa, ada agama, kemudian ada hukum adat istiadat. Kemudian yang dibutuhkan oleh negara itu kan salah satunya itu agama menjadi basic untuk bagaimana mengatur kehidupan
etika moral yang lebih baik dengan nilai-nilai ketuhanan. Itu yang diharapkan, meskipun agama itu tidak serta berdampak positif ataupun tidak mewarnai secara menyeluruh ya terhadap etika warga Indonesia, baik itu masyarakat umum, pejabat, dan yang lainnya. Misalkan kayak gini, meskipun sudah disumpah untuk menerima jabatan di atas kitab suci atau di bawah kitab suci, tapi etika moral yang harusnya menurut Tuhan seperti ini, seperti itu, tapi tidak dilaksanakan, malah melanggarnya. Itu adalah tugas kita bersama, bagaimana nilai-nilai kebaikan dalam semua agama itu bisa dijawantahkan, bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tatanan kehidupan bermasyarakat bernegara itu dengan hadirnya agama kembali ke pengertian agama secara etimologi, yaitu a dan gama, menjadi sebuah pedoman yang membuat kehidupannya tidak kacau ataupun tertib, rapi, bersih. Yang menjadi PR kita adalah kita yang sudah beragama dengan begitu kental dengan ritual agama, baik Islam, Hindu, Kristen, tapi secara impact atau dampak kehidupan, baik itu ke lingkungan, baik itu ke sosial, itu masih sangat jauh. Ke lingkungan masih banyak sampah, masih banyak illegal logging, kemudian membakar hutan, dan yang itu harusnya itu terlihat di dalam kehidupan secara nyata dengan adanya sungai yang bersih, tata lingkungan yang rapi, kemudian alam yang asri, yang hijau. Itu adalah bentuk hadirnya agama yang secara esensial ya, ataupun substansial kayak gitu. Itu saya paparkan sekilas terkait hubungan antara agama dan negara. Saya ingatkan, hubungan agama dan negara itu terbagi tiga aliran ya: integralistik, sekuleristik, dan simbiotik. Nah, negara kita adalah menganut negara yang menganut aliran ketiga, yaitu aliran simbiotik, bukan negara agama, bukan juga negara sekuler, seperti itu. Saya berharap kalian menjadi orang yang taat beragama secara ritual, yaitu adalah soleh, dan ada baik secara sosial, yaitu kesalehan sosial. Jadi soleh itu bukan hanya beribadah ke musola, ke masjid, ke gereja, ataupun ke wihara, kelenteng ya, tapi tunjukkanlah kalian beragama itu dengan kesalehan sosial, membantu tetangga, buang sampah pada tempatnya, tertib, pakai baju rapi, sopan dalam berbicara. Seperti itu. Itu adalah bentuk tujuan dari hadirnya agama bagi kehidupan. Oke, terima kasih. Materi ini saya cukupkan sekian. Semoga ada manfaatnya. Kalau ada yang mau komentar, boleh di kolom komentar di channel YouTube saya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube saya. Mudah-mudahan bisa berkembang dengan baik dan memberikan manfaat dan maslahat buat semuanya. Semoga sehat selalu, sukses, semangat terus untuk belajar, mencari ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.